kita tahu bahwa pemberian ASI itu bukan hanya sekedar memberikan makanan kepada bayi, bahkan ada yang jauh lebih penting gitu ya, yang mana ada hal yang lebih besar dari itu, yaitu ketika ibu mendekap bayi yang sedang disusui. ASI adalah makanan yang terbaik dan paling tepat untuk bayi. Anda setuju? Silahkan like, comment, and subscribe. Oke, Bunda Ut akan bahas kenapa sih ASI adalah makanan yang terbaik dan paling tepat bagi bayi. Oke, kita tahu bahwa pemberian ASI itu bukan hanya sekedar memberikan makanan kepada bayi, bahkan ada yang jauh lebih penting gitu ya, yang mana ada hal yang lebih besar dari itu, yaitu ketika ibu mendekap bayi yang sedang disusui. Kita ilustrasikan. Kemudian pandangan matanya itu tertuju pada bayi, iya nggak? Kita dekap saat menyusui, kemudian mata kita tertuju dengan bayi. Kita akan merasakan nuansa kasih sayang dan keinginan untuk dapat memahami kebutuhan si bayi. Ya nggak? Dulu waktu hamil 9 bulan 10 hari kita menantikan sekali kehadiran si buah hati untuk bisa kita timbang-timbang. Ya nggak? Nah, ini saatnya Anda sudah melahirkan dan saatnya Anda memberikan nutrisi terbaik dengan memberikan ASI eksklusif. Siap? Oke. Jadi kemudian ketika ibu menyusui si bayi itu akan merasa dimengerti. Kemudian akan kebutuhan yang dia inginkan, seperti saat lapar. Kemudian bayi akan merasa disayangi dan dicintai oleh si ibu. Bukan berarti ketika kita tidak menyusui langsung kita tidak sayang kepada bayinya. Insya Allah di dunia ini ibu-ibu akan sayang pada buah hatinya, gitu ya. Hampir semuanya gitu ya. Nah, dari situlah ketika menyusui akan banyak sekali timbul perasaan-perasaan yang senang, perasaan saling sayang menyayangi antara ibu dan bayi gitu. Kemudian terjalin bonding attachment gitu, kedekatan antara ibu dan bayi. Ada lagi kedekatan karena kita skin to skin kontak gitu. Jadi bagi bunda-bunda semua, Bunda Ut sarankan, ayo setelah atau bahkan sebelum menikah, rencanakan untuk nantinya kita akan menyusui buah hati kita secara eksklusif 6 bulan, bahkan dilanjutkan 2 tahun lamanya, karena manfaatnya sangat luar biasa, sangat banyak gitu. Apa aja sih manfaat dalam menyusui? Baik, kita akan bahas apa aja sih manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan daya imunitas tubuh bayi. Kemudian yang kedua, memberikan zat gizi pada bayi.
Yang ketiga, memberikan efek psikologis yang menguntungkan. Kemudian yang keempat, menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan menjadi optimal. Yang kelima, mengurangi kejadian karies gigi gitu atau dentis. Kemudian yang keenam, mengurangi kejadian moloklusi gitu. Itu beberapa manfaat ASI untuk bayi. Kemudian manfaat ASI bagi ibu, manfaat ASI atau menyusui bagi ibu itu sendiri. Oke, yang pertama dalam aspek kesehatan ibu, hisapan bayi nih, hisapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin, hormon oksitosin yang mana oksitosin itu membantu kembalinya uterus atau rahim kita ke bentuk semula. Nah, pasti ketika beberapa ibu ya mengalami yang namanya mules pada rahim ketika menyusui, iya nggak? Siapa nih yang merasakannya? Kalau saya sendiri, iya. Ketika nih bayi menghisap payudara kita dengan tepat gitu ya, itu merangsang oksitosin ya kan. Setelah itu merangsang oksitosin, nah yang kemudian akan membantu kembalinya rahim kita gitu. Ketika menyusui dengan baik, kemudian oksitosin terangsang, nah rahim kita akan terasa mules tuh, mules gitu. Nah itulah gerakan rahim untuk kembali seperti semula gitu. Dan dengan seperti itu bagus Bun. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum atau perdarahan pasca melahirkan gitu. Jadi nggak usah panik Bun. Itulah salah satu manfaat kita menyusui dari aspek kesehatan ibunya gitu ya. Nah, yang kedua, aspek dari keluarga berencana. Kita sudah tahu ya, beberapa literatur gitu mengatakan bahwa menyusui secara eksklusif atau murni dapat menjarangkan kehamilan. Ya, ada yang pernah dengar ada namanya KB alami, KB menyusui, ya enggak? Nah, itu ketika kita melakukannya dengan baik, efektif, murni gitu, insya Allah akan berhasil gitu. Kemudian dari aspek psikologi, ibu akan merasa bangga dan diperlukan, bangga bahwa kita bisa menyusui buah hati kita ya dengan ibaratnya bisa dibilang ASI eksklusif, pure ASI kita saja dengan perjuangan kita gitu. Karena menurut saya itu memang menyusui itu adalah perjuangan panjang gitu ya. Mulai dari proses kita harus kita harus bangun ya setiap, karena bayi baru lahir diusahakan 1 jam disusuin, ya enggak? Nah, itu perjuangan panjang. Kemudian secara 1 jam, nanti malam baru kita tertidur gitu, terlepas dari hisapan bayi, kita baru tertidur. Udah 1 jam lagi kita harus bangun gitu untuk menyusui bayi kita lagi gitu. Sama halnya kita juga tidak boleh malas-malasan. Kalau kita malas untuk membangunkan bayi, kemudian untuk menyusui bayi, itu nantinya akan berefek juga kepada bayi, malas menyusu gitu ya. Bayi akan malas menyusu gitu, karena kita tahu bahwa bayi pola tidurnya berapa Bun? Dalam 24 jam pola tidurnya ya
tidur bayi selama 24 jam itu dia lamanya tidur itu selama 20 jam gitu. Jadi selama 4 jam itu waktunya bayi yang menangis, merengek karena bisa jadi pupnya bisa jadi lagi pup gitu, atau habis pup risi, atau habis pipis, atau dia sedang kurang enak badan gitu, atau dia sedang lapar gitu. Jadi kita memang harus persiapkan diri untuk bangun, untuk rajin bangun dan rajin menyusui sesering mungkin atau semau bayi, seperti itu. Nah, kita juga dari psikologis kita kan akan merasa diperlukan, iya nggak? Coba bayangin Bun, 1 jam sekali kita dipanggil oleh si buah hati kita, atau bisa jadi nggak sampai 1 jam, bahkan setengah jam, iya nggak? Bahkan baru selesai lepas dari puting atau dari payudara kita, baru mau kita taruh udah nangis lagi ya gitu. Kita harus susuin lagi, iya nggak? Nah gitu Bun, itulah luar biasanya menyusui gitu. Kita juga nantinya kalau bayi sudah besar, kita akan kangen dengan masa-masa menyusui, masa-masa perjuangan kita memberikan nutrisi terbaik untuk bayi kita. Jadi untuk sahabat bunda semua di sana, ayo yang sedang menyusui, semangat menyusui, karena kita sedang ikhtiar memberikan nutrisi terbaik untuk bayi kita. Yang sedang mempersiapkan menyusui atau bisa dibilang sedang hamil, ayo semangat lagi dengan baca-baca atau belajar lagi tentang menyusui, manfaatnya, kemudian tekniknya gitu ya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi hal-hal demikian gitu, biar nggak jadi panik, stres gitu. Ayo kita mulai dari sekarang, belum ada kata terlambat gitu ya. Oke, sharing Bunda Ut sampai di sini. Kita akan lanjut nanti sharing lagi tentang apa ya. Nah, nanti silakan komen, dan semoga sharing Bunda Ut ini bermanfaat. Saya hanya bisa mendoakan semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak sahabat-sahabat Bunda di luaran sana. Dan dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe ya Bun. Ditunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.